Winner, winner, chicken dinner. Kali ini kami akan mereview alur cerita yang berjudul 21 Blackjack. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa di universitas ternama MIT yang berusaha membuat kasino bangkrut. Kelompok ini memiliki rumus matematika dalam memenangkan setiap permainan blackjack-nya. Hal tersebut membuat mereka mendapatkan ratusan dolar dalam setiap permainan. Wow! Seperti biasa guys, jangan lupa pasang earphone, kunci pintu kamar, ambil tisu, tidak, jauhi keramaian dan perhatikan baik-baik. Dan ini dia film 21 Blackjack tahun 2008. Film berawal di mana seorang yang bernama Ben ingin mengajukan beasiswa gratis di Harvard University. Di pertemuan itu, Ben menjelaskan kepada Profesor Phillips bahwa dia pernah menjadi juara matematika se-Amerika dan juga mempunyai penelitian tentang robot, serta memiliki nilai bagus saat masuk di kedokteran. Namun di sini hanya satu saja yang akan menerima beasiswa itu. Sedangkan di saat ini ada 76 orang yang mendaftar dan memiliki nilai yang bagus seperti Ben. Dengan kata lain, beasiswa itu bukan dilihat dari yang paling cerdas dan pintar saja, tapi siapakah yang paling spesial di antara mereka. Semenjak ditinggal ayahnya, masalah perekonomianlah yang membuat ia mengurungkan niat masuk ke Harvard University dan lebih memilih untuk kuliah di MIT. Di setiap harinya, ia banyak meluangkan waktu untuk bekerja dan menyelesaikan proyek robot bersama teman-temannya. Ben dan teman-temannya adalah mahasiswa yang terbilang lugu dan cupu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan berdiskusi mengenai proyek robot mereka yang akan diperlombakan nantinya. Dan tak jarang, di berbagai kesempatan, Ben pun merasa iri ketika melihat teman-teman lainnya yang terlihat bahagia, seolah tak memiliki beban dan hutang dalam hidupnya. Hari-hari biasanya, Ben lanjutkan dengan berkuliah seperti teman-teman lainnya. Karena sejatinya Ben ini adalah mahasiswa yang paling pintar, tak jarang ia mendapatkan perhatian dari beberapa dosen saat di kelasnya, termasuk Mikey, yang saat itu mengajar dan merasa terpukau dengan kepintaran Ben yang dapat menjawab pertanyaannya. Suatu malam, saat Ben asik mengerjakan tugas, tiba-tiba datang seorang mahasiswa dan mengajaknya ke suatu ruangan. Kemudian di sana, Ben bertemu dengan beberapa mahasiswa lainnya. Mereka adalah Fisher, Choi, Kiana, dan Jill. Bahkan, di sana ia bertemu dengan dosennya yaitu Mikey tadi. Mikey sangat terkesan dengan kecerdasan Ben yang selalu ia berikan saat Mikey mengajar. Dan karena keistimewaan Ben itulah, Mikey menawarkan pada Ben untuk masuk ke dalam tim mereka dan mengikuti sebuah permainan kartu yang bernama Blackjack di akhir pekan mereka kuliah. Dengan kecerdasan yang Ben punya, Mikey benar-benar merasa yakin jika Blackjack akan mengantarkan Ben pada hal yang menjanjikan dan bahkan bisa membuatnya menjadi orang yang paling kaya di dunia. Namun, karena Ben masih bingung maksud dan kejelasan mereka itu apa, ia pun akhirnya menolak dan memberikan alasan bahwa di akhir pekan, ia saat itu sibuk mengerjakan proyek bersama teman-temannya. Di scene selanjutnya, di saat Ben sedang bekerja, tiba-tiba Jill muncul dan datang untuk membeli dasi. Seat belts sell like a knockoff 5% from the $16,042 and Ben tentu saja sangat grogi karena rupanya ia menyukai Jill. Namun, di sini Ben harus bersikap profesional. Ia melayani Jill dengan semestinya. Dalam percakapan mereka itulah Jill menjelaskan maksud dan tujuan ia datang ke sana. Yang ternyata ia membujuk Ben untuk masuk ke tim Blackjack dan ikut bersama mereka ke Las Vegas. Dan sebelum pulang, Jill pun kembali meyakinkan jika Ben bisa ikut bersama mereka ke Las Vegas, maka Ben menjadi apapun yang ia inginkan. Singkat cerita, tampak Mikey sedang mengajarkan seputar permainan blackjack kepada beberapa mahasiswa di sana. Sayangnya, dari semua yang ada, tidak satu pun yang dapat menjawab pertanyaan Mikey. what's count? +9. No. +11. No. Sampai pada akhirnya, satu suara yang menjawab dengan sangat tepat. +13. Count. +13. Ternyata itu adalah Ben yang memutuskan untuk ikut dan bergabung bersama mereka. Sejak hari pertama bergabung, Ben pun mulai belajar dan menguasai permainan blackjack bersama rekan setimnya. Dari jam istirahat dan jam kelas, Ben pun tak pernah lepas mempelajari dan menghafal setiap kartu blackjack. Dan untuk memudahkan memainkan permainan bersama timnya ini, ia juga turut menghafal beberapa angka yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan beberapa hari kemudian, Ben pun bisa dengan cepat menghafal dan memahami permainan yang akan mereka lakukan nantinya.
Di lain waktu, Ben mengungkapkan alasan mengapa ia bergabung ke tim blackjack-nya Mikey. Semua itu tak lain hanya karena masalah ekonominya dan untuk mendapatkan biaya masuk ke Harvard University. Setelah ia yakin mengumpulkan uang $300.000, ia pun akan keluar dari permainan tersebut. Dan Mikey pun menjawab bahwa ia mengerti apa yang Ben inginkan. Dan ia pun meyakinkan menghitung kartu adalah tindakan aman dan bukan tindakan ilegal. Pada suatu malam, Mikey menyuruh Choi untuk menjelaskan aturan mainnya. Jadi begini guys, kita coba mempelajari trik orang ini ya. Dari 5 orang anggota itu, nantinya 3 orang akan mencari meja dan mulai menghitung kartu yang keluar. Setelah semuanya terhitung, 1 orang akan masuk ke meja blackjack tersebut dan membuat taruhan yang besar. Setelah menang di meja yang satunya, nantinya dia akan pindah ke meja lainnya yang telah dihitung kartu-kartunya. Sehingga dengan sistem random tersebut, mereka nantinya tidak akan ketahuan. Namun, ketika seseorang salah menghitung kartu atau ada kondisi darurat lainnya, seseorang akan memberi tanda untuk keluar dari meja itu. Singkat cerita, tibalah mereka di akhir pekan. Ben pun terkagum setelah melihat kota Las Vegas yang selalu hidup 24 jam. Kalau di Indonesia sama kayak Jakarta kali ya. Sebuah kota yang penuh dengan puluhan kasino dan orang-orang yang punya mimpi untuk menjadi kaya di permainan yang ada di sana. Setibanya mereka di salah satu hotel mewah yang ada di sana, Mikey pun mulai membagikan identitas palsu kepada mereka. Semua itu dilakukan agar mereka terlihat cukup umur dan diperbolehkan masuk ke dalam kasino. Di saat itu, Mikey menjelaskan kepada Ben, di saat masuk nantinya, mereka akan tidak saling mengenal satu sama lain. Sementara dirinya sendiri akan memandu mereka dan memantau dari jauh permainan tersebut. Dan tibalah saatnya mereka bermain. Ben memperhatikan teman-temannya sudah lebih dulu berada di meja. Setelah ia mendapatkan kode, Ben pun akan masuk ke meja dan memasang taruhan besar. Kartu demi kartu pun keluar dari tangan Bandar. Dan tak perlu ragu dan bingung, Ben pun sudah bisa menebak di mana ia bisa memasang taruhannya. 9 plus 15. The count's 16. Singkat cerita, di setiap mejanya, kemenangan demi kemenangan Ben raih dengan sangat mudah. Dan saat pagi datang, Ben pun keluar dengan kemenangan yang cukup banyak. Baru sebentar tertidur, sialnya Ben dibangunkan oleh Jill dan membagikan uang hasil kemenangan tadi malam. Serta Jill memuji kemampuan Ben bahwa ia berhasil menghitung kartu dan tidak pernah salah dalam permainannya. Ben sangat senang mendengarkan pujian dari orang yang ditaksirnya itu. Namun, ia mengungkapkan bahwa ia akan keluar dari permainan tersebut setelah berhasil mengumpulkan biaya masuk ke Harvard University. Selang waktu, Mikey pun mengumpulkan kelima anggotanya untuk memberikan pengarahan. Di sini, ia memuji kemampuan Ben yang tidak pernah salah dalam menghitung. Sementara Fisher mendapatkan teguran dari Mikey karena ia tidak pernah mau mundur di saat mendapatkan kode untuk keluar. Singkat cerita, malam pun tiba. Ben kembali ke kasino untuk permainan dan menunggu kode untuk memasang taruhan besar. That's it. Yesterday's history, tomorrow's a mystery. Di sisi lain, Cole, seorang pengawas perjudian, mendapatkan teguran dari pemilik kasino bahwa telah lalai dalam memantau permainan. Dan akibatnya, kasino itu pun rugi besar di malam kemarin. Setelah pulang dari akhir pekannya, Mikey mengarahkan Ben untuk tidak memberitahu siapapun tentang kegiatan yang telah mereka jalani. Bahkan, ia juga merahasiakan semua itu pada ibunya. Di saat itu, ibunya memberikan uang tabungannya untuk menambah biaya kuliah masuk ke Harvard University. Namun, Ben menolak uang tersebut dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Mendengar hal itu, tentu saja ibunya sangat bangga. Walau di dalam diri Ben, ia merasa sedikit tak tega. Tetapi, ia kini mendapatkan uang dengan mudah. Ia berharap uang tabungan ibunya digunakan untuk dirinya sendiri. Begitu juga terhadap teman-temannya. Rahasia itu pun ia tutup rapat dan lebih memilih untuk berbohong bahwa di akhir pekan ia pergi ke rumah bibinya dan lupa membawa ponsel. Di akhir pekan selanjutnya, Ben bersama timnya datang kembali ke Vegas. Ben pun sekali lagi bermain bagus dan mendapatkan uang dengan sangat besar. Bahkan beberapa kali ke Vegas, Ben tak menyangka bahwa ia telah berhasil mengumpulkan uang sebesar $100.000, yang mana
kini ia tinggal mengumpulkan $200.000 lagi untuk bisa masuk ke Harvard University. Di Boston, Ben dan teman-temannya adalah mahasiswa yang sangat biasa. Namun, ketika di Vegas, Ben berubah 180 derajat. Apalagi ketika mendapatkan kemenangan di setiap permainannya. Ben bersama teman-teman bermain blackjack-nya mulai membelanjakan uangnya di sana. Dari membeli sepatu yang mewah hingga membeli pakaian bermerek dan mahal. Dan tidak hanya itu saja, mereka menikmati kota Vegas sambil pesta kecil-kecilan di dalam mobil mewah yang mereka sewa. Di sisi lain, kemenangan Ben dan teman-teman yang beruntun itu mulai dicurigai oleh Colt. Ia pun mencurigai Ben bahwa ia telah menghitung kartu di setiap meja. Dan si pemilik kasino pun meyakini bahwa Ben tidak sendiri bekerja dan ada orang yang membantu di belakangnya. Dan ketika minggu depan Ben datang untuk bermain lagi, si penjaga itu mulai memfokuskan CCTV ke meja yang Ben mainkan. Dan ketika itulah kecurigaan mereka mulai terbukti. Dari rekaman itu, kalau Kiana memberikan kode ke Ben untuk masuk ke permainan. Sementara itu, di saat permainan berlangsung, Fisher mulai berbicara dan mengolok-olok Ben untuk mengurangi konsentrasi Ben. Rupanya, Fisher melakukan hal itu karena teguran Mickey kemarin, yang membuat ia merasa kesal dan tersaingi ke Ben. Akhirnya, keributan pun terjadi di sana. His brother from another mother. Setelah kejadian itu, Fisher mendapatkan teguran dari Mikey dan Mikey pun mengeluarkan Fisher dari tim. Mikey beralasan bahwa kinerja Fisher dapat merugikan timnya dan masih terlihat kekanak-kanakan. Setelah semua beres, mereka pun kembali merayakan kemenangan dengan berpesta. Dan bahkan kini, Ben berhasil berduaan dengan Jill dan bermalaman bersama dengannya. Wow. Setelah sampai di Boston, teman-teman Ben merasa kalau kini Ben telah benar-benar berubah. Mereka di sini sangat kecewa dengan kinerja Ben atas proyek yang mereka kerjakan bersama. Merasa Ben yang tidak peduli dengan proyek robot yang mereka jalani, teman-temannya pun dengan berat hati memutuskan untuk mengeluarkan Ben. Just as much mine as it is yours. Fine. Dan tiba di akhir pekan, permainan kembali dilanjutkan. Tapi setelah kejadian saat teman-temannya mengeluarkannya, membuat ia tak fokus untuk bermain. Bahkan, saat Jill memperingati Ben untuk keluar dari permainan, ia tak menghiraukan kode tersebut di meja yang ia tak dapat hitung kartunya. Karena emosi dan kesalahan Ben itulah yang membuat ia kalah besar untuk pertama kalinya. Mikey di sini tentu saja sangat marah dan kecewa, karena di malam itu ia telah kehilangan uang sekitar $200.000. Dan Mikey menuntut Ben untuk mengembalikan uang yang telah hilang itu. Di sini, Ben pun menjawab bahwa ia tidak bisa membayar uang itu sekaligus, apalagi harus mengorbankan uang tabungannya. Namun, Mikey pun tetap kekeh dan menyuruh Ben harus membayar uang atas kekalahan di malam itu. Karena sangat kecewa kepada Mikey, Ben pun mengajak teman-temannya untuk bermain satu malam lagi dan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhannya. Awalnya mereka tidak setuju, namun setelah mendengar keuntungan yang banyak tanpa Mikey, akhirnya mereka mau untuk bermain sekali lagi. Di saat permainan, rupanya Mikey memperhatikan Ben dan mulai melaporkan kecurangan Ben terhadap pengawas kasino. Hal tersebut membuat pengawas kasino yang awalnya udah curiga langsung bergerak dan menangkap Ben. Now why don't I believe that? Maybe you're just smarter than everybody else. See if we can't get you that chicken billy. Oh, thank you. Let's go, Joe. Di saat itu, Ben dibawa ke sebuah ruangan dan dipukul habis-habisan oleh pengawas tersebut. Hingga terbongkarlah bahwa Ben adalah mahasiswa di Boston dan juga bersekongkol dengan musuh lamanya selama 25 tahun, yaitu Mikey. Jadi, hal itulah yang membuat Mikey tidak mau bermain, karena ia telah menjadi incaran dan buron oleh pengawas kasino di Las Vegas. Setibanya di Boston, tampak penderitaan Ben belum usai. Di sini, ia mendapatkan surat bahwa ia telah terancam di DO oleh kampusnya. Dan bahkan, uang tabungannya telah diambil semuanya oleh Mikey. Berbeda dengan kedua temannya, mereka berhasil memenangkan perlombaan di kompetisi robot yang telah mereka rancang. Ben yang sadar atas kesalahan yang membuat temannya kecewa, akhirnya meminta maaf dan menceritakan semua yang dilakukannya selama ini.
Beberapa hari kemudian, Ben kembali menjumpai Mikey untuk meminta maaf dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain di Vegas. Mikey yang awalnya mengusir Ben, akhirnya mau ikut bekerja sama karena ia juga butuh uang untuk masa pensiunnya. Tapi dengan syarat, Ben harus mampu menghasilkan keuntungan dengan sangat besar. Setelah itu, Ben meyakinkan Mikey bahwa ia pasti bisa membawa untung banyak dalam permainan terakhir ini. Asalkan Mikey ikut bermain untuk menggantikan Fisher, supaya kemenangan demi kemenangan bisa diraih dengan cepat. Saat akhir pekan tiba, mereka pun mulai kembali bermain sambil menyamar, sesuai dengan strategi yang telah mereka rancang sebelumnya. Dengan taruhan yang besar, dengan rencana sebelumnya, mereka berhasil meraup keuntungan dengan sangat cepat. Kemenangan pun Ben raih, bahkan Mikey pun ikut bermain dan membuat bandar kewalahan. Namun, di saat mereka terlampau asik dengan kemenangannya, tiba-tiba di sisi lain, Colt dan anak buahnya datang. Lalu terjadilah kejar-kejaran di sana. Dengan keadaan demikian, mereka masing-masing berpencar dan berlari untuk menyelamatkan diri. Bahkan saat mereka terpojok, Mikey meminta ke Ben untuk memberinya chip yang telah mereka dapatkan, serta Mikey menyuruh mereka untuk kembali berpencar dan berkumpul kembali di tempat yang telah direncanakan nantinya. Padahal faktanya, Mikey ini memiliki rencana licik untuk kabur ke bandara dan meninggalkan mereka untuk ditangkap oleh pengawas kasino. Namun sayang seribu sayang, ternyata chip yang Ben berikan itu hanyalah sekumpulan coklat. Dan di taksi tersebut ternyata adalah pengawas kasino. Faktanya, semua ini berawal saat Ben diinterogasi oleh pengawas itu sebelumnya, yaitu Colt, di mana Colt menyuruh Ben untuk bisa membawa Mikey kembali ke Vegas dengan balasan semua masalah Ben akan selesai. Nah, di sini sebelumnya Ben telah menyiapkan sekumpulan coklat untuk ditukarkan dengan chip yang mereka dapatkan, di mana saat pengejaran anak buah Colt, di saat itulah mereka menukarkan chip tersebut dengan coklat tadi. Namun sayangnya, di saat Ben dan Jill pulang, di sana tampak Colt meminta chip tersebut untuk jaminan masa pensiunnya. Saat itu, ia mengancam akan menembak Ben jika ia menolak. Dengan bujukan Jill, akhirnya Ben memberikan chip tersebut kepada Colt. Di sini, Colt mempersilahkan ia untuk bermain di kasino semaunya, sebab Colt tidak akan mengawasinya dan akan segera pensiun. Setelah itu, mereka kembali bermain, dan ternyata dua teman proyek robotnya Ben ikut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Setelah banyak kemenangan, mereka pun pulang dan membawa banyak uang. Di sisi lain, akhirnya Colt berhasil menangkap Mikey yang selama ini telah menghilang dan banyak merugikan bandar. Saat di Harvard, ia menceritakan pengalamannya itu kepada Profesor Phillips yang menurutnya kisah tersebut adalah yang paling spesial dengan penerima beasiswa lainnya. Dan menurut kalian nih guys, apakah Ben bisa menerima beasiswa tersebut? Kalau menurut saya sih tidak, sebab dengan itu Ben sudah banyak menghasilkan uang dan bisa membayar uang kuliahnya untuk masuk di Harvard. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah nyata ini adalah tetap rendah hati atas keistimewaan yang kita punya dan berbeda dari orang lain. Kita harus bisa memanfaatkan situasi dan apalagi bisa meredakan emosi pada saat masalah menghampiri. Dan ingat bahwa judi tidak akan pernah membuatmu kaya, seperti kata Rhoma Irama. Judi menjanjikan kekayaan bohong. Yang ada, kepintaranmu lah yang membuatmu sukses. Orang yang benar-benar pintar tidak pernah mau mengakui kepintarannya. Ia bahkan malah belajar terus-menerus sehingga dia menjadi lebih baik. Seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Terima kasih telah menikmati video kami. Sekian dari kami dan terima kasih.